Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya, pada sehat? Aduh, tusruk, kembali lagi dengan tusruk. Belum sempat konten lagi nih tentang reading dan lain-lain. Hari ini sebentar teman-teman, kita lagi bikin dulu kopi ya. Teman-teman, hari ini kita akan memperbaiki filter ya. Filter air kebetulan sudah mandek, sudah mampet. Sudah mandek, sudah mampet. Yang akhirnya harus diperbaiki. Nah, dari karena itu sekalian kita bikin kontennya ya. Ngopi teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya basic air dari rumah ini. Basic air di rumah ini sangat-sangat jelek teman-teman, kayak bajigur. Kayak bajigur teman-teman, karena ini perumahan ini dulunya bekas persawahan ya. Udah gitu saya waktu pas ke Perum ini kurang begitu paham pada waktu itu, jadi harusnya saya menggunakan pengeboran dengan lapisan casing minimal 4 casing ya gitu. Jadi kalau misalnya ada pengeboran kayak gitu, kalau kita melakukan pengeboran misalnya ke tanah gitu, minimal casingnya itu yang besar sebelum ke pipa yang seperti itu buat mengisap air. Kita menggunakan minimal 4 ya. Itu pengalaman pribadi saya atau pengalaman keluarga saya gitu. Nah, otomatis airnya karena jelek, saya harus menggunakan filter. Dan ini adalah hasil air yang sudah melalui filter ya. Kita lihat terlebih dulu. Ini kolam koi saya. Airnya udah jernih ya. Ditambah lagi di sini saya menggunakan filter koi. Ada 3 chamber. Sorry di sini agak sedikit berantakan ya. Bukan sedikit tapi banyak. 1, 2, 3. Biar kita lebih fair. Biar kita lebih fair itu langsung ke kamar mandi ya. Nah, ini air yang langsung dari filter ke kamar mandi. Bening ya, udah bening ya. Begitu teman-teman. Sebentar. Ini kura-kura juga. Kita sambil promosi ya. Kebetulan saya juga di sini piara kura-kura juga. Bagi kalian yang minat bisa langsung kontak langsung ke toko Jess Baskoi di Tokopedia, toko saya Jess Baskoi. Halo, kamu lagi apa? Aku lagi galau. Galau kenapa kamu? Aku lagi galau sama DPR. Masa sih kok bisa begitu DPR? Emang kenapa? Habisnya pada korupsi terus. Oke, kembali teman-teman. Jadi ini udah diperbaiki ya. Ini filternya
Ini filternya saya menggunakan satu filter, teman-teman. Instalasinya seperti apa, Bang? Instalasinya itu seperti ini. Awalnya sumbernya dari sini ya. Ini di bawah ini sumur bukan sumur bor ya, ini sumur bulat. Tapi karena pembuatannya sudah jarang yang bulat, ini kotak aja ya, sumur kotak gitu. Kedalaman sekitar 8 meter. Dari situ dihisap sama pompa lewat instalasi situ ya, terus masuk ke toren. Ini namanya toren ya teman-teman, bukan pisang goreng. Ini toren, masuk ke toren, airnya masuk. Nah, kebetulan di sini saya tidak menggunakan saklar ya, atau otomatis nyala lah atau apa itu namanya, sudah dipasang. Jadi saya lebih bukan menyukai ya. Kebetulan yang di rumah itu kita kontrolnya lewat langsung aja, lewat stop kontak dari pompanya. Bagi teman-teman yang mau masang otomatis bisa dipasang di sini ya, pasang di sini. Terus di sini ada pelampung, nantinya dipasang pelampung. Terus salah satu positifnya atau listriknya masuk ke stop kontak. Oke, kembali ke sini. Dari toren ini langsung masuk ya ke sini, ke filter air. Nah, dari filter air ini ke atas ya, ke situ. Jadi dari sini ke atas ke sana airnya itu yang terbuka ya, block shop atau krannya dia terbuka otomatis. Dia air ke atas, karena yang ke bawah itu dia ditutup, posisi ditutup itu cuma udah rusak itu, yang jelas itu posisi nutup. Dia masuk ke atas, air menyaring melalui medianya apa aja Kang? Medianya itu ada batu zeolit, apalagi ya yang hitam-hitam itu batu apalah, lupa lagi. Cuman untuk saya pribadi di sini yang saya gunakan adalah cuman batu zeolit, sama kemarin saya kehabisan ya, kehabisan media. Daripada itu kurang medianya, jadi pas begitu saya bongkar itu dia tinggal segini ya. Sedangkan ini kapasitasnya dia harusnya bisa full sampai sini. Nah, saya explore, saya improvisasi, saya masukin karang jahe. Karang jahe itu yang seperti apa Kang gitu. Bentar ya, ini karena saya sering ke laut gitu, dan kemudian karang jahe itu kegunaannya kepake juga ya, untuk ikan koi, filter ikan koi. Sebentar, di sini maaf agak sedikit kotor, memang seperti ini kalau filter air kolam itu. Nah, ini teman-teman, seperti ini teman-teman karang jahe ya. Dia punya fungsi juga buat pH ya, pH air, menstabilkan pH. Bisa juga ada yang bilang orang menaikkan pH air juga, atau menaikkan TDS gitu ya. TDS itu kalau di ikan koi itu bagusnya buat ikan-ikan shiro utsuri ya, hitam putih, untuk menaikkan hitam sama putihnya. Jadi seperti itu ya, yang tadi itu karang jahe. Karang jahe itu fungsinya selain yang barusan saya sebutkan, dia berfungsi juga sebagai media bakteri ya, tempat rumahnya bakteri. Nah, terus apa hubungannya Kang gitu? Filter air sama rumah bakteri. Nah, itu tetap ada ya hubungannya. Hubungannya tetap pasti ada. Karena tanpa kita sadari, kita ini hidup sudah pasti bersinggungan dengan bakteri ya, khususnya bakteri yang baik ya. Nah, itu untuk
rumahnya bakteri, plus untuk mengisi kekosongan media yang ada di chamber itu gitu, di tempat ini, di filter ini. Karena yang tadi saya bilang dari sini masih kosong, bisa penuhin sama media, sama karang jahe, plus sama jaring nelayan ya, yang tadi itu yang warna ini. Nah itu jaring nelayan saya penuhi, jaring nelayan juga. Intinya kan kita filter ini tujuannya menyumbat ya. Bentar kita matiin dulu berisik, udah mau penuh juga. Jadi kan tujuannya itu intinya tetap menyumbat ya, menyumbat kotoran supaya air ke bawahnya itu tersaring gitu, sehingga kotoran tetap di atas dan air yang bersihnya mengalir ke bawah. Nah untuk jalur yang sudah bersih, dia datangnya dari situ ke sana ya, langsung ke kamar mandi yang tadi saya perlihatkan, kamar mandi di sana. Jadi teman-teman, nanti saya videonya perlihatkan ya kenapa filter ini saya bongkar. Filter ini saya bongkar sesudah berapa tahun lama ya, mungkin kurang lebih 5 atau 6 tahun pemakaian. Udah 6 tahun atau 5 tahun pemakaian, dia nggak bisa di backwash. Apa itu backwash? Backwash itu adalah buat membuang kotoran-kotoran yang udah mandek di dalam filter. Jadi kan ini saya tidak langsung, notabene-nya kuning kan ya, airnya kuning, otomatis kotoran pasti tersimpan di situ. Nah buat membuang kotoran yang tersimpan di filter itu otomatis harus melakukan backwash gitu, pembuangan ulang kotoran gitu, kayak gitu, biar media yang di sana itu istilahnya dicuci gitu. Nah ketika saya backwash, dia udah nggak bisa backwash, udah nggak bisa keluar air karena udah nyumbat, akhirnya udah nyumbat, udah nggak bisa keluar air. Akhirnya saya bongkar saya perlihatkan videonya di sini. Saya bongkar dan itu dalamannya udah kayak apa sih namanya itu, lamun cek Sunda nama jiga letak kang gitu, nggak jiga letak gitu, udah kayak lumpur. Jadi media filternya yang ada di sana itu seperti apa itu, media filternya yang saya pakai itu pasir zeolit. Dia udah terbalut sama kotoran yang tampak seperti menjadi lumpur. Nah akhirnya saya bongkar, saya bersihkan, saya cuci ulang, kemudian saya pasang kembali. Terus kekurangannya saya tambah karang jahe plus jaring nelayan teman-teman. Sudah lama ya, saya dari kecil memang istilahnya apa ya, istilahnya itu tidak mendapatkan fasilitas air yang layak pakai. Air sumurnya misalnya tempat saya tinggal itu pasti menemukan atau air sumbernya itu tidak jernih, kotor gitu, kayak gitu. Jadi otomatis kehidupan saya belajar dan terbiasa menggunakan filter. Jadi kalau dibilang pengalaman, saya cukup pengalaman ya di bidang filter air ini gitu. Apalagi backgroundnya sekarang dari tahun 2005 saya bermain ikan koi. Otomatis kalau piara ikan koi itu kan yang kita piara itu airnya gitu. Oke teman-teman, kita sambil lihat ya. Ini saya kasih lihat lagi
airnya butak kayak bajigur. Kita lihat proses air yang udah saya kelola. Yang tadi sebentar ini privacy bro. Ini kita lihat lagi ya, kamar mandi udah jernih airnya. Oke, privacy dulu bro. Sekarang kita menuju kolam ikan koi bro. Dan ini air yang sudah masuk ke kolam. Percaya nggak teman-teman? Ini sebenarnya air yang masuk ke kolam itu air sumur yang tadi butak. Air sumur yang tadi butak, cuman saya menggunakan konsep filterisasi. Di sini ada 3 chamber. Saya bikin filternya 3 sekat gitu ya. Dan inilah hasil airnya teman-teman. Ini kalau tampak dari kamera agak sedikit butek ya, karena barusan saya habis memberikan makan dan si ikan koinya habis pup atau berak. Tampak seperti ini teman-teman, hasil airnya yang tadinya butek itu udah jadi jernih ya. Emang jernih gimana Kang? Jadi untuk melihat air jernih tidaknya ya selintas juga udah kelihatan bro. Kita bisa lihat ini kedalaman sekitar 1 meter ya. Lihat aja kalau kita bisa melihat tembus ke bawah. Nah di sana ada lubang kan, kelihatan nggak? Ini backlight ya, karena kebetulan ini kolam outdoor. Jadi matahari masuk. No di sana. Ikan adalah ikan lah. No ikan kan putih sama merah. Itu ikan pada sekarang pada kondisinya pada lagi ngelumut di bawah. Ini kedalaman 80 cm atau 1 meter ya, tetap kelihatan. Itu berarti ciri air udah jernih atau air jernih. Kita lihat bisa tampak jelas ke bawah gitu teman-teman. Bentar teman-teman. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Air itu memang penting ya. Air itu penting. Jadi bagi teman-teman yang di rumahnya mempunyai air sumur yang misalnya jelek gitu, mungkin bisa tiru cara saya yang barusan, biar airnya menjadi jernih. Terus belum sempat lagi konten reading ya, karena ya lagi ada beberapa kesibukan sama yang tadi kerjaan yang di luar prediksi gitu. Udah gitu kebetulan anak juga lagi sakit, otomatis saya harus banyak standby nemenin anak gitu. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, sehat selalu untuk kalian semua. Jangan lupa tetap bahagia meskipun kondisi memang sedikit sulit ya. Cuman tetap kita harus tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, dan jangan lupa bersyukur. See you.